Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa sumber segala firman yang hidup, kami akan membaca firman Tuhan dan kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami, menganugerahkan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menuntun dan memampukan kami untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini dibacakan dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-50. Demikian sabda Tuhan. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada seorang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah tiap-tiap orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melaksanakannya dalam hidup beriman sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjanjian di Bukit Gilead bukanlah perjanjian biasa antara Yakub dan Laban sebagai seorang menantu dan seorang mertua. Perjanjian ini menyangkut perkawinan, bahwa perjanjian ini bukanlah sebuah perjanjian yang biasa, tetapi adalah sebuah perjanjian yang luar biasa kalau kita melihat isi daripada perjanjian tersebut. Bahwa perjanjian di Gilead itu antara Yakub dan Laban. Malam sebelumnya
Allah telah mengintervensi bahwa Laban tidak boleh berlaku kasar kepada hambanya Yakub. Allah juga menemui Yakub bahwa Yakub harus tenang dan melanjutkan perjalanan ke Kanaan. Isi perjanjian di Bukit Galeed ini adalah perjanjian yang sesungguhnya adalah kehendak Allah. Penetapan Allah atas sebuah perkawinan dan keluarga yang pada akhirnya Allah menghendaki supaya dipraktikkan di dalam hidup berkeluarga sebagai sebuah bangsa pilihan Allah. Isi perjanjian ini ada 4 pokok. Yang pertama, jadilah seorang suami dan ayah yang baik. Ayat 50a. Kedua, janganlah mencari istri yang lain. Ayat 50b. Yang ketiga, janganlah membawa masuk kejahatan ke dalam rumah tanggamu. Ayat 52. Kemudian yang keempat adalah jagalah hubungan baik antara menantu dan mertua walau berjauhan. Jemaat Tuhan, kiranya 4 pokok inilah yang kita akan uraikan dan dijelaskan untuk dimengerti dan berani kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, jadilah seorang suami dan ayah yang baik. Frasa yang baik menunjukkan sebuah kualitas menurut standar kehendak Allah. Janganlah seorang suami membawa aib atau cemar atau nista kepada istri dan anak-anak. Kitab Kejadian mencatat 7 orang suami atau ayah yang dalam kehidupan mereka, meski tidak sempurna, tetapi kualitas mereka mendekati standar kehendak Allah. Habel, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Jejak didikan mereka sejak kecil menjadi kunci. Sejak kecil dalam keluarga, mereka diajarkan dan dididik, bahkan dilatih untuk kasih agape dan filial. Keutamaan kasih agape dan filial ini adalah supaya mereka mempunyai kemampuan untuk menerima dan dapat tidak mempersoalkan kelebihan ataupun kekurangan pasangan hidupnya atau orang lain. Keutamaan dari kasih agape ialah selalu menerima kelebihan dan kekurangan istri dan orang lain. Itu diulangi 2 kali supaya kita sungguh-sungguh mengerti. Bersamaan dengan itu, orang tua mengajarkan sedikit demi sedikit kasih eros. Karena kasih eros selalu mengutamakan kelebihan, kesenangan, kenikmatan, tetapi menolak kekurangan, penderitaan, dan lain-lain.
Tetapi dominannya kasih agape dan kasih filial. Dalam kuasa Allah dapat menyetir kasih eros untuk juga sanggup ketiga kasih ini menerima kelebihan, tapi juga menerima kekurangan orang lain. Pada saat seseorang masuk dalam perkawinan, pemberkatan perkawinan kudus, dia sudah menancapkan akar dari komitmen perkawinan, bahwa hari ini dimulai perkawinan dengan istrinya yang cantik. Tetapi ia mengantisipasi apakah 20-30 tahun yang akan datang masih cantikkah istrinya? Atau muncul kekurangan-kekurangan? Dapatkah ia menerima segala kekurangan-kekurangan itu? Inilah kasih agape yang ditanamkan oleh orang tua dari ketiga tokoh yang dimunculkan dalam kitab Kejadian. Jadi bagi seseorang suami yang mau menjadi suami yang baik, sejak kecil dia harus terlatih dan mengutamakan kasih agape, kasih filial, bahkan kasih eros yang telah disetir oleh kedua kasih besar itu, supaya ia sanggup menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik. Yang kedua, jangan cari istri yang lain. Ayat 50b. Artinya juga jangan tambah istri atau menceraikan Lea dan mencari istri yang lain. Kawin lagi dan cerai lagi menjadi isu besar pada saat itu dan sampai saat ini. Ada kesalahpahaman yang besar dan mendasar atas ayat-ayat Alkitab bacaan kita hari ini. Menganggap bahwa kawin lagi dan cerai dan kawin lagi adalah sebuah kebenaran dan menghapus penetapan perkawinan monogami. Kesalahpahaman ini bermula dari Allah memberkati ke-12 anak Yakub yang lahir dari 4 orang istri, Lea 6, Rahel 2, Bilha 2, dan Silpa 2. Dianggap bahwa dengan Allah memberkati ke-12 anak Yakub dari 4 orang istri, serta-merta menghapus penetapan Allah tentang perkawinan monogami. Jemaat kekasih Tuhan, pemahaman yang salah ini harus diputuskan dan harus dihentikan dan harus diluruskan. Bahwa Allah memberkati ke-12 anak Yakub yang kemudian menjadi bangsa Israel harus dilihat dari 2 dimensi. Yang pertama, dimensi kedaulatan Allah. Bahwa Allah berdaulat atas apa yang Ia kehendaki. Bahwa Allah mempertimbangkan, Allah memperhatikan, Allah membaca, yang adalah konsideransi Allah. Kedalamannya kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Mengapa Allah memutuskan untuk memberkati ke-12 anak Yakub dari 4 orang istri? Dimensi yang kedua ialah bahwa dimensi penetapan Allah tentang monogami harus
dilihat secara terpisah bahwa penetapan perkawinan monogami adalah untuk selama-lamanya. Tidak pernah Allah merubahnya. Kalau begitu bagaimana dengan Yakub? Yakub di mata Allah, Yakub tetap orang yang berdosa. Yakub melanggar ketetapan Allah monogami. Itu karena kekerasan dan kedegilan hatinya dan kenakalan Yakub kecil, sehingga ia mengawini 4 orang perempuan, lalu lahir 13 orang anak, 12 laki-laki dan 1 perempuan. Jemaat boleh baca di Injil Markus pasal 10 ayat 2-9. Ahli Taurat datang kepada Yesus. Guru, bolehkah seseorang suami menceraikan istrinya? Yesus tidak langsung menjawab, boleh atau tidak boleh. Tetapi Yesus balik bertanya, menurut kitab Musa, apa yang dilakukan Musa? Mereka menjawab, Musa mengizinkan perceraian. Yesus langsung menyerang bahwa Musa mengizinkan perceraian karena kekerasan dan kedegilan hatimu untuk kepentingan laki-laki. Yesus tidak mengecam perceraian atau kawin lagi. Tetapi Yesus mengecam mengapa orang menggampangkan perceraian ataupun kawin lagi. Yesus tidak menghakimi perceraian atau kawin lagi. Tetapi Yesus mencegah perceraian maupun perkawinan lagi. Yesus kunci pemahaman ahli Taurat dengan mengatakan bahwa tahukah kamu sejak dunia ini ada, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jemaat Tuhan, itu poin yang kedua. Yang ketiga, janganlah membawa kejahatan ke dalam rumah tanggamu. Sarah suatu hari berjalan-jalan di tengah Kanaan. Ia melihat keluarga mempunyai harta, mempunyai anak, dan memberi ahli waris. Dia pulang sampai di rumah, dia katakan kepada Abraham, Bapak Abraham, kita punya harta, kita tidak punya anak, dan tidak mungkin punya anak karena kita sudah tua. Malam ini Bapak Abraham boleh tidur dengan Hagar. Wajah Abraham terkejut tapi hatinya senang. Malam itu ia tidur dengan Hagar, lalu lahir Ismail. Kelihatannya persoalan selesai. Tetapi tahukah kita semua bahwa kehadiran Ismail menimbulkan persoalan yang panjang dan rumit dari zaman Abraham sampai saat ini. Israel dan Palestina tetap bermusuhan. Sarah membawa kejahatan ke dalam rumah tangganya. Suami-suami sekarang di kantor punya teman pegawai perempuan yang cantik, anggun, rapih, wangi. Dia pulang sampai di rumah, dia besar-besarkan kekurangan istrinya. Suami pembawa kejahatan ke dalam rumah tangga. Sebaliknya istri-istri di kantor atau di tempat lain, dia melihat laki-laki yang maskulin,
dia pulang sampai di rumah, dia membesar-besarkan kekurangan suami. Lalu jadi pertengkaran besar. Istri-istri pembawa kejahatan ke dalam rumah. Anak-anak remaja dan pemuda-pemudi yang senang nonton film luar negeri atau drama luar negeri yang membolehkan anak-anak melawan orang tua, mendelikkan matanya kepada orang tua, melawan orang tua, memeras orang tua, dan lain-lain. Ia praktikkan di rumah. Anak-anak pembawa kejahatan ke dalam rumah. Ingatlah bahwa rumah tangga yang diberkati Allah adalah rumah kediaman Allah, bukan rumah kediaman iblis dan kejahatannya. Yang keempat, jagalah hubungan baik. Yakub dan Laban sebagai menantu dan mertua, walau tidak sama. Yakub tinggal di Kanaan, Laban tinggal di Haran. Yakub muda, Laban tua. Yakub beriman kepada Allah, Laban beriman kepada dewa-dewi. Mereka berjauhan, Kanaan dan Haran. Tidak sama, tidak berarti tidak bisa hidup bersama secara positif. Berbeda bukanlah sebuah halangan untuk membangun hubungan yang baik, yang harmonis. Bangun hubungan dan rawatlah hubungan dengan tiap-tiap orang yang tidak sama dengan kita. Saudara punya mertua yang beda iman, punya tetangga yang beda iman, bangunlah persaudaraan walaupun tidak sama. Kerukunan dan toleransi adalah kasih Allah yang boleh menjadi akar damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjanjian di Bukit Gilead dan Bukit Golgota mempunyai hubungan ilahi yang berdasarkan kehendak Allah. Di Bukit Gilead, Allah mendirikan, membangun dan mengokohkan perjanjian perkawinan yang berkenan kepada Allah. Di Gilead, Allah bermaksud supaya perjanjian Gilead tentang perkawinan ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh bangsa Israel. Tetapi bertahun-tahun lamanya, ribuan tahun Israel merobohkan perjanjian ini. Israel penuh dengan suami-suami yang buruk. Rumah-rumah Israel dan bahkan bait Allah menjadi rumah kejahatan. Cerai dan kawin lagi menjadi budaya yang dibanggakan. Israel gagal untuk menjadi damai sejahtera kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi di Bukit Golgota, Allah dalam kasih agapenya dengan mengorbankan Yesus di kayu salib untuk mendirikan kembali perjanjian Gilead ini bagi umat yang diselamatkan dan yang percaya kepadanya. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Artinya perjanjian yang telah dirobohkan telah didirikan kembali dengan kokoh. Selesai. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Juga dapat berarti perjanjian Gilead diserahkan kepada umat yang diselamatkan untuk melaksanakannya demi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah diselamatkan, dibebaskan dan dimerdekakan. Maksudnya untuk memuliakan nama Tuhan.
juga menegakkan perjanjian Gilead. Beranikah kita melaksanakan perjanjian Gilead yang ditegakkan kembali dengan darah dan tubuh Kristus? Saudara telah berkeluarga. Berjalanlah sampai ke batas dan berlayarlah sampai ke tepi. Batasan mana dan tepian mana? Batasan Kristus dan tepian Kristus. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.